Gus, di mana Gus? Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia buat sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia buat sahabat-sahabatku PCLN Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini saya berada di Malang, sahabat-sahabat. Saya ada di Malang, di daerah Gunung Arjuno. Gunung Arjuno ya ini ya? Iya, betul. Ya, Gunung Arjuno sahabat-sahabat. Dan di sini malam ini kita penelusuran mencari keberadaan Mbah Paing. Saya diundang sama seseorang, yaitu katanya dia mengaku sebagai satu seperguruan dengan Mbah Paing. Dia akan membantu saya untuk meringkus Mbah Paing. Kita sholawat saja terlebih dahulu, semoga tidak terjadi jebakan ataupun apalah itulah inilah. Semoga saja dia orang baik dan kita tidak bisa memandang orang walaupun dia seorang dukun tapi dengan keburukan tidak. Banyak dukun-dukun yang baik juga banyak sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa li khamsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun utfi biha harol wabang ilhatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Qur'annya, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Dan tentunya jangan pernah bosan-bosan lantunkan terus, syairkan terus, dawam terus, amalkan terus doa li khamsatun. Semoga diri kita semua, masyarakat kita, keluarga kita, wabil khusus bumi kita tercinta, bumi pertiwi ini terhindar dari mara bahaya, kezaliman maupun sifat zalim, dan dijauhkan dari pagebluk wabah virus penyakit lahir dan batin. Dan sahabat-sahabat yang sedang sakit medis maupun non medis, saya doakan semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan yang kebingungan perekonomian, masih punya hutang, saya doakan semoga diberikan, dilimpahkan rizkinya halalan thayyiban, manfaat dan berkah di dunia wal akhirah, bisa melunasi hutangnya. Dan sahabat-sahabat yang sedang jomblo, duda maupun janda, saya doakan semoga lekas dipertemukan jodohnya, sakinah mawaddah warahmah. Bagi yang belum dikaruniai keturunan, sudah bertahun-tahun merajut rumah tangga, saya doakan semoga lekas dikaruniai keturunan, putra maupun putri, soleh dan solehah, berbakti kepada agama, nusa dan bangsa, dan terutama wabil khusus kepada kedua orang tua dan anak yang taat kepada Allah tentunya. Amin. Oke sahabat-sahabat, kita langsung saja datangi ke sana. Kita sudah dekat, lokasinya ada di depan lokasi sahabat-sahabat, di sana. Ayo kita ke sana. Doakan sahabat-sahabat semoga tidak jebakan. Ini kayaknya bekas ditebang-tebang ya. Iya Gus. Jadi sebelum saya pensiun atau sebelum saya istirahat gerbek dukun santet, saya pengen menumpas Mbah Paing dulu. Setelah Mbah Paing sudah ditumpas, maka saya akan istirahat. Sahabat-sahabat, doakan saya akan memberikan tayangan-tayangan yang terbaru, tidak gerbek dukun. Doakan. Assalamualaikum Mbah.
Saya boleh duduk, Mbah. Sopo kowe arep marani aku. Lord Samson ini Mbah, saya Mbah. Katanya Mbahnya ngundang saya. Arep pengen ganggu-ganggu. Enggak Mbah. Sampean katanya pengen ketemu sama saya, pengen membantu saya untuk menemukan Mbah Paing. Yo, aku memang koncone Mbah Paing. Aku Ki Bangun. Sampean namanya siapa? Ki Bangun. Ki Bangun. Yo, Oh, Ki Bangun. Saya manggilnya Ki Bangun atau Mbah Bangun atau siapa? wes terserah sampean opo sing arep. Ki Bangun. Kalau boleh tahu ini daerah mana Mbah? Iki Gunung Arjuna. Gunung Arjuna. Gunung Oh. Arjuna itu daerah Malang ya? Ya Gus. Waduh, aduh rene arep nyopo? Nah, katanya sampean pengen membantu saya Mbah. Yo. Gimana Iku sih? kowe memang mesti yo. Hah? Wani tenan kowe rene. Nah, Iya, tak Mbah. kira yo cemen. Enggak, saya enggak cemen Mbah. Soalnya saya bukan permen Mbah. Jadi kedatangan saya ke sini atas kabar bahwa Mbah atau siapa? Bangun. Dibangun slow Mbah, slow. Jangan getak-getak Mbah, slow. Suaraku ngene iki. Oh, suara sampean memang kayak gitu nadanya. Oh. Ki Bangun tahu Mbah Paing di mana sekarang? Wis rasa tekon wong ngene iki. Arep nyopo? Saya pengen ketemu sama Mbah Paing, Mbah. Jadi tempo hari teman-teman saya dikeroyok sama murid-muridnya Mbah Paing. Terus saya turun tangan, saya melawan Mbah Paing, menemukan Mbah Paing, dan di situ ada di Gunung Bolo, Tulungagung, dan di situ terjadilah pertempuran antara saya dengan Mbah Paing. Akan tetapi saya kewalahan Mbah, sedikit kewalahan, tapi saya bukan kalah, tapi sedikit kewalahan. Dan di situ Mbah Paing melarikan diri setelah berusaha ingin mencabut ilmu saya, tapi dia gagal. Wis ora usah macem-macem karo Mbah Paing. Loh, kenapa Mbah? Kenapa saya nggak boleh macam-macam Ora sama usah Mbah Paing? sembrono, wong iki sakti. Mbah Paing itu sakti. Iya. Sampai tahu dari mana kalau Mbah Paing itu Loh, sakti? loh. Aku kan tunggal perguruan itu. Oh, sampai satu seperguruan. Iya. Hmm. Aku yo rada serek karo asline. Oh, sampean itu benci sama dia? Iya. Kenapa sampean benci? Wong ning guriku main-main. Maksudnya dia di belakang itu main-main seperti apa? Bojoku didemeni. Sopo sing ora gelo? Oh, istri sampean didemenin Oh. apa sih? Disukai. Disukai sama Mbah Paing. Iya, iya. Itu lightingnya dibuka ini. Oh, terus sampean kok tahu kalau istri sampean itu didemenin sama Mbah Paing dari mana? Iya roh mungkin iki yo. Padha sektine kok mosok yo ora roh. Oh, sampean sama-sama sekti. Iya. Dulu kalian berdua itu belajar di mana, Mbah? Iya ning gunung kono wis rasa bagian tekon. Ya, barangkali saya bisa bertemu sama guru sampean kalau masih hidup. Oh, Guru sampean masih ada nggak, Mbah? masih nu. Masih rasa hidup? kono. Kenapa, Mbah? Nek urung ngalahno aku yo ora bakalan iso teko kono. Oh. Kalau boleh tahu keberadaan Mbah Paing sekarang di mana, Mbah? Ya, engko tak didoi, tapi aku pengen tak durung kuwi kudu iso ngalahno aku ke. Kenapa saya harus bisa mengalahkan sampean? Kenapa nggak ngobrol-ngobrol saja, Mbah? Yo ora iso. Langsung saja diberikan informasi. Yo kelemahane Mbah Paing ku yo ning kene iki. Loh, bukannya kemarin itu katanya Ustadz Rauf dan teman-teman sempat ngalahin murid-muridnya Mbah Paing. Iya. Katanya kelemahannya Mbah Paing itu kembang yang dibuat ritual. Uduk. Oh, bukan. Oh, duduk kuwi. Terus kelemahannya apa kalau bukan kembang itu? Yo kelemahane nek kowe iso ngalahno aku Pilagek. Ngerti kelemahane. Oh, berarti saya harus ngalahin sampean dulu. Yo. Kalau saya tidak bisa ngalahin sampean, misalkan kita ngobrol-ngobrol saja santai. Ora bakalan iso. Enggak bisa. Ora iso kaya ngono kuwi. Oh. Saya lagi sakit, Mbah, soalnya, Mbah. Wis nek lara mulya wis rasah. Loh, nggak bisa pulang, Mbah. Saya nggak bisa pulang. Saya jauh-jauh ke Malang, dari Ngawi ke Malang jauh loh, Mbah. 4 jam loh saya perjalanan. Lho saiki piye karepe nek pengen ngalahno aku ya monggo.
Saya kan cuma mencari informasi di mana keberadaan Mbah Paing itu saja, nggak usah berantem-berantem. Wes nek sampean kelemahan iki yo nang aku. Nek iso ngalahno aku yo iso. Kelemahan Mbah Paing mesti ngerti. Nah kalau sampai tidak ngasih tahu ke saya kelemahannya di mana, mana mungkin saya tahu, Mbah. Iya, makane aku pengen jajak kesektianmu. Oh, sampai Nek wis ra sekti yo wis ora usah golek Mbah Paing. kenapa begitu? Alasan angel-angel Mbah Paing iki wong sekti, wong mandraguna. Ya, Terus serasa Mbah Paing macam. itu bisa mendapatkan kesaktian seperti itu dari mana? Yo ana gurune. Kayak aku kan tunggal gurune dudu aku ngerti kabeh Mbah Paing koyo piye. Prosesnya seperti apa itu? Apa yang dilakukan ritual-ritualnya? Akeh neng gunung kono. Di mana? Gunung mana? Gunung Suket kono. Gunung Suket. Ya, Gunung Suket itu daerah mana? Bondowoso. Bondowoso. Ya, Terus kenapa istri sampai didemenin? Apakah itu salah satu ritual atau bagaimana? iya. Oh, iya. Iya, memang rituale ngono. Ritualnya seperti apa itu? Iya. Tapi sampean tak durunge ngerti kudu iso ngalahno aku. Kek aku pengen jajal kesektianmu sik ning ndi? Tak piro kesektian. Saya nggak punya kesaktian, Mbak. Saya cuma di sini pengen mencari informasi. Kalau saya satu pertanyaan lagi, Mbak. Nanti setelah satu pertanyaan ini kita boleh duel kok. Boleh Ya. saya bertanya? Teko. Satu pertanyaan. Sampean tadi memberikan kejelasan bahwa istri sampean didemenin, Ya, makane aku rada serik. Karo dikeloni sama Mbah Paing, sehingga sampean benci sama Mbah Paing, Ya, menaruh ya. dendam sama Mbah Paing. Ya, ya. Kenapa nggak sampean sendiri yang melawan? Ora iso. Kenapa nggak bisa? Ya ora iso ngono, aku tunggal sak perguruan. Alasannya, walaupun tunggal seperguruan, tapi kan satu seperguruanmu sudah mengacak-ngacak rumah tanggamu. Iya memang kuwi. Alasannya apa? Tapi yo wis pribadi kuwi karo kono. Oh, pribadi sampean sama dia. Ora usah ngurusin. Terus sampean tadi terlintas keceplosan kalau salah satu ritual untuk menyempurnakan ilmu itu harus bersetubuh sama perempuan itu. Lah, saya mau tanya, ada berapa jumlah perempuan yang harus disetubuhi? Mbah Paing isone sempurna kudu ngeloni wong 100 bunjo siji. 100 punjul siji, Ya. 101 perempuan. Ya, Itu yang single, perawan, atau yang janda, atau yang masih punya suami? wis padha ae kabeh. Sama semua. Ya, Cuman dikeloni saja. ya, Kalau ngeloni lonte-lonte bisa nggak? ya ora. Oh, nggak bisa. Beda maneh. Oh. Ya kalau ngeloni lonte bisa, kenapa nggak beli saja lonte gitu loh? Ora ngono. Kenapa harus ngusik rumah tangga orang? Ya, beda carane. Berarti itu tidak jauh beda dengan dukun cabul, Mbak. Ya, wis tak karepmu arep ngomong. Nanti kalau kita terjadi duel di sini, misalkan Apa? saya menang atau sampean menang, kita ambil resiko masing-masing ya. Oh, ya. Dan misalkan saya menang, sampean harus memberikan tahu informasinya, lokasinya Mbah Paing berada di mana, di mananya. Oh, ya bakal tak dudoi panggone Mbah Paing engko. Dan satu, Mbah, saya minta setelah nanti pertempuran di antara kita berdua siapa yang menang. Apabila saya yang menang, saya mau tahu kelemahannya Mbah Paing di mana. Ya. Aku pengen jajal kesekianmu Kek. Tak durung ngalahno Mbah Paing. Karena wong itu ora gemen-gemen. Oh, karena orangnya bukan gemen-gemen. Angane aku. Gimana ya kameramen? Siap. Ya udah, Mbah. Aku pengen jajal sekianmu sak piro. Siap, saya juga sudah siap, Mbah. Ayo, Siap mau di mana? wis rasa adu ning kene ae. Oh, di sini. Yo, Nggak mau di rumah makan atau di warung kopi atau di mana, Mbah? ora usah, aku wis ora kakean acara. Kan duel ngopi enak. Yo, Mau duduk atau berdiri, Mbah? wis sak senengmu. Kalau terserah saya duduk saja, Mbah. Silakan Mbahnya sila di situ, saya sila di sini. Yo.
Stop bah. Allah Akbar. Saya kan minta stop bah, kenapa masih nyerang bah? Aku mengijajah tenan wis sedo apa ora? Kalurunge ngarano bapaing. Kalau pengen jajal ya bukan caranya seperti itu, kita fair-fairan bah. Kita harus sportif. Karena kita bukan musuh. Katanya sampai pengen membantu saya. Oh. Sakti tenan bae. Hah? Oh. Saya sudah bilang bah, saya tidak sakti. Yang sakti hanya Allah. Di sini saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan dosa. Aduh, kaki saya gemeteran lagi. Bagus. Saya masih nggak enak badan soalnya saya. Takut saya muntah darah lagi saya. Masih lanjut atau tidak, Bah? Saya tidak sakti, Mbah. Kalau masih lanjut silahkan, Mbah. Keluarkan semua ilmu sampean. Saya juga belum pamungkas kok, Mbah. Tapi kaki saya gemeteran. Aduh ya Allah. Sak durung iso ngalahno bapak kudu iso ngalahno aku tenan. Oke. Saya terpaksa akan mengalahkan sampean. Karena sampean sudah mengucap apabila saya ingin mengalahkan Mbah Paing, maka saya harus mengalahkan sampean. Yo. Aduh, ya Allah. Gimana, Mbah? Ngono arep ngalahno Mbah Paing. Emang kenapa? Sampean meremehkan saya. Saya tidak mampu mengalahkan Mbah Paing. Tongkatmu itu Semar Sekti, ha? Hah? Tongkatmu kuwi. Ini tongkat biasa, Mbah. Walaupun saya tanpa tongkat pun saya juga mampu, Mbah. Bukannya saya takabur, akan tetapi kekuatan atau senjata pamungkas saya adalah keyakinan dan ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya istiqomahkan dengan lantunan sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena tongkat ini, Mbah. Yes, ayo nek iso ngalahno.
Sampai tadi mengatakan bahwa saya nampak kekuatan apabila saya memegang tongkat. Salah. Tongkat itu hanyalah untuk mengelabui pandangan-pandangan para dukun-dukun santet. Supaya apa? Supaya terpaku kepada tongkat saya. Sehingga kalian semua berasumsi bahwa tongkat saya adalah tongkat yang sakti. Padahal tidak. Itu hanya pancingan. Kekuatan sesungguhnya adalah keyakinan dan keimanan saya beserta ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya semata. Dan perisai saya adalah sholawat yang sering saya istiqomahkan, saya syairkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW atas dasar cinta, kecintaan dan kerinduan diri saya kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Silahkan bangun. Saya tantang sampean keluarkan ilmu seperguruan sampean bersama Mbah Paing. Saya tidak ingin menusuk dari belakang. Saya bukan muslim yang pecundang. Saya tidak akan melawan sampean dalam keadaan lemah. Ayo sahabat-sahabat kita pungkasan. Biar tahu dia rasanya seperti apa pungkasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahya agam cahya mulia sifatin Allah nur kohia nur Muhammad rupaku amadagin jagat gede jagat cilik saidenge kerso saidenge sabda dadi sak kersane Allah berkah kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Wes apa, Mbah? Aku kalah. Sampai ngaku kalah. Yo. Saya rasa kemampuan sampean masih di bawahnya Mbah Paing. Mungkin karena Mbah Paing sudah menyetubuhi 101 perempuan dan sampean tidak menyetubuhi atau sampean belum sempat menyetubuhi. Aku rong sampai sakmono. Oh, sampean belum sampai di situ. Oh, iya. Yang artinya kenapa sampean tidak melawan Mbah Paing sendirian? Kenapa memanggil saya? Karena sampean menaruh dendam sama Mbah Paing, akan tetapi sampean keilmuannya masih di bawahnya Mbah Paing. Iya. Oh. Wes rasanya aku. Saya nggak menyiksa, Mbah. Aku tulus pengen bantu kowe. Ya, saya percaya kalau sampean tulus. Tapi terpaksa tadi ilmu sampean sudah saya buang. Ayo. Sekarang saya menawarkan sampean untuk taubat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat yang akan saya tuntun. Ora usah. Kenapa nggak usah? Aku tulus bantu kowe dudono Mbah Paing. Kalau sampean tulus kenapa nggak mau bersyahadat? Ora apa-apa. Oke, sekarang saya nggak mau banyak cakap, nggak mau banyak ngomong. Sekarang tunjukkan di mana Mbah Paing. Iya, tak dudono ning Gunung Suket Bondowoso kono. Di Gunung Suket Bondowoso. Yo. Letak-letaknya deh, letak-letaknya, ancer-ancernya. Ning gunung, nang areng-areng gunung kono.
Di lereng-lerengnya gunung. Sebelah utara, timur, selatan atau baratnya? Neng etane. Oh, di wetan. Oh, Berarti wetan gunung. iya etan gunung. Oh, Sampai yakin ada di situ, sampai nggak bohong. oh, mulane aku ora sekti. Aku pengen bantu kowe, aku karo balas dendam pasti nih. Oh, Aku pengen ngetes sektimu sak piro. Oh, saya paham. Berarti sampai cuma menguji saya. Apabila saya bisa mengalahkan Cuma sampai. kowe ora sekti so ngalahno Bapaeng. Siap-siap, saya sudah paham di sini. Dan di situ saya mau tanya, kelemahannya Bapaeng itu seperti apa? Di mana? Lemahane Gus tak tutuhi Gus. Wes gampang ae. Iya, tunjukkan. Kata santri murid-muridnya Mbah Paeng, pengikut-pengikutnya Mbah Paeng katanya harus ditabur, harus dilempar pakai kembang yang dibuat ritual. Kata sampean bukan. Terus apa? Lemahnya Mbah Paeng itu apa? Ya, ora wis bar. Wong iku wis nyempurnakno ilmune tak duwe. Aku lemah. Lantas di mana saya bisa mengetahuinya? Wis engko tak iringi kok. Sampean mengiringi. Yo tak terno tenanan. Oke. Asal nyiksa aku. Berarti sampean nanti mengantar saya. Iya, soalnya aku yang duwe dendam karo wong. Aku sirik tenan asine. Terus kalau sampean pengen ikut melawan Mbah Paeng, ilmu sampean kan sudah saya buang. Sampean nggak takut mati? Ora apa-apa. Aku pengen bahas dendam bojoku dikeloni. Oh, bojomu dikeloni. Ya itu salah sampean. Kenapa sampean bisa-bisanya istri sampean dikeloni Mbah Paeng? Ya udahlah. Yo. Terima kasih atas informasinya. Yo. Nggak usah banyak ngomong lah. Saya udah capek saya. Langsung saja kita menuju, enaknya kita langsung ke Bondowoso atau gimana? Ya, di Malang kan Tongkatnya tadi dekat mana? sini Gus, nggak apa-apa. Oh, udah di bawah. Udah kita langsung pulang aja. Kalau dari sini sih dekat Gus. Dari sini dekat. Malang Bondowoso. Oke. Tapi kan badanku masih lemah. Istirahat aja dulu Gus. Jaga kesehatan Dos. Jangan dipaksain. Iya, lagian Bang Noklek juga pengen istirahat dia. Kemarin kan gagal tirakat. Oh gitu Gus. Gagal tirakat dan istrinya sakit. Mungkin karena istrinya sakit dia nggak bisa fokus tirakatnya, puasanya. Dia gagal, terus dia malah sakit juga. Terus istrinya bilang katanya suruh pensiun, suruh istirahat, katanya nggak usah grebek-grebek dukun lagi katanya. Karena imbasnya ke istrinya sih. Oh gitu. Iya. Jadi para dukun-dukun itu nyerang istrinya Bang Noklek. Kasihan. Oke lah, kita langsung pulang saja. Terima kasih sahabat-sahabat. Semangat terus, semangat terus. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertasbih wa sholawat.